Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa hebat. Bagaimana kabarnya Anandaku hari ini? Bunda harap Ananda senantiasa diberi kesehatan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya, tetap semangat belajar dari rumah bersama Bunda Irma. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bunda yang pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada tema 7 atau tema 3G, perkembangan teknologi. Nah, pekan ini kita mulai dengan subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Mata pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Anandaku diharapkan mampu menemukan kalimat utama pada teks tentang teknologi pangan. Dan mata pelajaran yang kedua adalah SBDP. Anandaku diharapkan mampu membedakan pola irama pada lagu. Baik, Bunda masuk pada mata pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Menemukan kalimat utama pada teks tentang teknologi pangan. Sebelum kita masuk pada materi, Bunda punya pertanyaan. Apa itu kalimat utama? Ada yang tahu Anandaku? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dalam paragraf. Nah, jika kalimat utama dalam suatu bacaan dapat kamu temukan, kamu akan lebih mudah memahami isi bacaan tersebut. Kalimat utama setiap paragraf itu saling berkaitan ya, sehingga kumpulan dari kalimat utama dapat Anandaku susun menjadi sebuah ringkasan. Nah, sekarang ayo kita pelajari kalimat utama tentang teknologi pangan. Banyak bahan makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Ada bahan makanan segar, ada juga bahan makanan yang diawetkan. Pengolahan hasil alam untuk menjadi bahan makanan dilakukan dengan berbagai cara ya, misalnya dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, Anandaku, apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama. Dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Nah, Anandaku, ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, yaitu yang pertama, pengawetan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pengemasan. Pengemasan itu dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan. Nah, pengemasan juga memperhatikan loh ketahanan makanan selama proses pengiriman. Dan yang ketiga adalah penyimpanan. Dalam penyimpanan menjadi hal yang paling penting dan memperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan.
teknologi pangan. Nah, yang pertama itu ada pengolahan ikan kaleng, yang kedua ada pengolahan buah, yang ketiga ada pengolahan kedelai, dan yang keempat ada pengolahan susu. Nah, jadi ini semua merupakan contoh hasil teknologi pangan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas pengolahan ikan kaleng. Teknologi pangan yang pertama adalah pengolahan ikan kaleng. Tahukah Anandaku, ikan adalah bahan yang mudah busuk. Oleh karena itu, diolah menjadi berbagai jenis makanan. Salah satunya adalah ikan dalam kaleng yang dikemas dalam kaleng kedap udara. Bagaimana sih proses pengalengannya? Nah, mari kita pelajari bersama. Ternyata proses pengalengannya itu terdiri atas yang pertama, persiapan bahan. Dilakukan dengan membersihkan wadah kaleng sebelum dipakai. Yang kedua, proses pencucian ikan. Nah, proses pencucian ikan itu dimasukkan ke dalam keranjang dan ke dalam mesin. Nah, setelah ikan menjadi bersih, proses yang ketiga itu pengisian ikan dalam kaleng. Selanjutnya, proses yang keempat, pengempasan ruang dengan menambahkan bahan lain sampai penuh. Misalnya garam, saus, bumbu, atau minyak sayur. Proses yang kelima adalah sterilisasi. Nah, fungsi dari sterilisasi itu adalah untuk membunuh kuman yang ada dalam ikan selama proses pengisian. Dan proses yang keenam adalah pendinginan agar ikan tidak terlalu masak. Baik, Anandaku yang ada di rumah, sekarang ayo kita membaca ada di halaman 12 pada buku tematik Ananda. Pada halaman tersebut, kita menentukan kalimat utama pada teks yang berjudul Teknologi Pangan Pengolahan Buah. Nah, Bunda ingatkan kembali ya, dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama. Nah, kalimat utama itu berisi ide pokok dalam paragraf. Jadi, Bunda kasih kesempatan kepada Anandaku untuk membaca teks tersebut. Videonya boleh dijeda. Baik, Anandaku yang hebat sudah membaca teks yang ada di halaman 12. Sekarang, ayo kita tentukan kalimat utama pada teks tersebut. Yang pertama, kita tentukan kalimat utama pada paragraf yang pertama. Apa kalimat utama pada paragraf yang pertama? Nah, kalimat utama pada paragraf yang pertama adalah ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Selanjutnya, kita menentukan kalimat utama pada paragraf yang kedua. Nah, kalimat utama pada paragraf yang kedua adalah banyak hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Selanjutnya, menentukan kalimat utama pada paragraf yang ketiga. Kalimat utamanya adalah hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Dan yang terakhir adalah kalimat utama paragraf yang keempat. Hasil olah buah-buahan lainnya adalah keripik. Jadi Anandaku, kalimat utama pada setiap paragraf itu saling berkaitan ya, sehingga kumpulan dari kalimat utama dapat disusun menjadi sebuah ringkasan. Masih pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Bunda lanjut pada pengolahan kedelai. Tahukah Anandaku, kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contohnya adalah tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, tahu itu sendiri mengandung zat gizi yang baik bagi tubuh. Bagaimana sih pengolahan
pelajari bersama. Yang pertama itu pemilihan biji kedelai yang bagus. Nah, setelah biji kedelai dipilih, selanjutnya biji kedelai tersebut dicuci dan direndam selama 8 jam. Nah, setelah direndam, biji kedelai itu dihaluskan di dalam sebuah mesin. Jika sudah halus, kedelai tersebut dimasak, kemudian disaring. Nah, setelah disaring, akan menghasilkan air dari kedelai yang akan dicetak berbentuk persegi. Nah, setelah dicetak berbentuk persegi, kemudian itu dipotong membentuk sebuah tahu yang teman-teman konsumsi setiap hari. Bunda lanjut pada pengolahan susu. Nah, susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Nah, anandaku, selain diolah agar tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain seperti keju, yogurt, dodol susu, dan ada juga kerupuk susu. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia sudah selesai. Bunda lanjut pada materi yang kedua, yaitu SBDP, membedakan pola irama pada lagu. Tahukah anandaku, di Indonesia banyak sekali hasil alam yang dijadikan bahan pangan. Salah satunya adalah jagung. Tahukah kamu lagu anak yang berjudul Menanam Jagung? Nah, ayo kita nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Baik, anandaku yang hebat, setelah kita menyanyikan lagu tersebut, lirik manakah yang dinyanyikan dengan pola irama yang sama? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, untuk mengetahui pola irama yang sama itu, kita perhatikan not angka pada lirik tersebut. Nah, not angka itu sama dengan pola iramanya.
Jadi yang pertama dilakukan adalah memperhatikan setiap not angka pada lagu tersebut. Nah, silakan diperhatikan not angka yang Bunda tandai. Nah, Anandaku, silakan diperhatikan not angka pada baris yang pertama. Apakah ada yang sama dengan not angka tersebut? Wah, ternyata ada yang sama ya pada baris yang ke-5. Nah, silahkan diperhatikan persamaannya. Kita lanjut pada baris yang kedua. Ada yang sama angkanya? Nah, baris yang kedua itu sama dengan baris yang ke-5. Coba diperhatikan persamaannya. Baik, Anandaku, kita lanjut lagi pada baris yang ketiga ya. Yang sama dengan not angkanya pada baris yang ketiga ada pada baris yang ke-6. Perhatikan lagi persamaannya. Sedangkan pada baris yang keempat itu sama dengan baris yang ke-8. Nah, coba diperhatikan semua persamaannya. Jadi Anandaku, lirik yang memiliki not yang sama itu artinya memiliki pola irama yang sama. Alhamdulillahirobbilalamin, materi bahasa Indonesia dan materi SBDP telah selesai. Sekarang tugas untuk Anandaku di rumah yang pertama adalah tugas bahasa Indonesia. Ada di halaman 20. Nah, silakan Anandaku lengkapi tabel tersebut dengan menuliskan kalimat utama pada bacaan pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Nah, teks tersebut ada di halaman 19. Selanjutnya, tugas Anandaku ada di halaman 28. Nah, silahkan dilengkapi tabel tersebut dengan menentukan paragraf manakah yang memuat pokok-pokok informasi pada bacaan industri pengolahan susu. Bacaan tersebut ada di halaman 27 ya. Selanjutnya, tugas SBDP ada di halaman 6 nomor 1. Untuk tugas bahasa Indonesia langsung dikerjakan pada buku paket tematik. Sedangkan tugas SBDP silakan dituliskan pada buku tulis tematik yang berwarna pink. Jazakumullahu khairan katsiran Ananda Soleh dan Soleha serta ayah bunda yang hebat yang mendampingi Ananda di rumah. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan apa yang disampaikan oleh Bunda dapat dipahami oleh Ananda, Soleh, dan Soleha. Sekian dari Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.